Ya, selamat datang. Salam pembelajar. Kali ini kita akan belajar tentang masih menggunakan kubu itu, walaupun ada kabar terbaru tentang kubu, gimana kubu itu saat ini untuk yang non humanitarian, artinya yang untuk yang kegiatan non sosial itu, misalkan kita belajar untuk PT, CV dan lain sebagainya yang sifatnya memang profit atau kegiatan-kegiatan yang itu non humanitarian, itu saat ini sudah dibatasi. Kebijakan baru yang dibuat kubu itu adalah 1 bulan itu hanya bisa mengirimkan 10.000 submission, atau 10.000 data yang dikirim. Nah, itu kemudian untuk biaya ini sangat cukup mahal, 10.000 per submission untuk 5 GB penyimpanan, dan 5 GB nya itu sifatnya adalah bersifat terus menerus, artinya sekali kita pakai 5 GB ya harus kita segera delete semua data-data yang sudah kita gali atau kita dapatkan supaya bisa dimasuki oleh data yang baru, karena kalau melebihi 5 GB nanti akun kita akan terblokir secara otomatis. Nah, ini storage-nya bisa 1 tahun, unlimited project, unlimited kolektor atau kolaborator, atau bisa sifatnya online dan offline. Ini kalau profesional ini 159 US dollar. Ini sifatnya 25.000 submission dan unlimited storage. Kenapa? 5 GB itu sangat kecil sebenarnya, hanya kurang lebih mungkin hanya 200 responden kalau kita melakukan survei. Kenapa? Karena foto yang dikirim itu memang tidak dilakukan compressing, jadi akan memakan banyak sekali foto. Ini kalau kita bayar tahunan menjadi 129. Nah, sekali lagi memang sangat banyak ya, sangat banyak perubahan yang ada di kubu, sehingga kita perlu memilih dan memilah lagi gitu, kira-kira mana yang mau dipakai, aplikasi yang sifatnya benar-benar free gitu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang membuat survei untuk para caleg. Nah, ini sudah desainnya sudah kita buat. Formulir ini masih sifatnya drafting, tapi insya Allah akan digunakan oleh beberapa orang yang meng-hire kami. Jadi kalau kita lihat di preview untuk form pertanyaannya, misalkan penampilan kubu. Nah, ini kita ada jabatan potensi caleg gitu kan, kita ada koordinator desa, relawan, dan pemilih umum. Kenapa? Karena desainnya adalah yang kita survei itu atau yang kita tanya adalah koordinator desa dan relawan yang saat ini membantu para caleg serta pemilih umum. Ketika Kordes dan koordinator relawan atau relawan itu menyampaikan akan mengamankan 10.000 suara atau 5.000 suara di desanya atau di lokasinya atau di TPS-nya, berapa yang dari pemilih umum yang kita survei? Apakah benar dari 1.000 orang yang masuk DPT itu 1.000-1.000-nya akan memilih caleg si A, atau hanya 10%-nya atau hanya 20%, sehingga caleg bisa betul-betul memanage anggaran atau keuangannya supaya tepat sasaran, tepat program, tepat kegiatan. Nah, informasi umum yang kita gali, hari atau tanggal, kabupatennya, kecamatan, desa, kemudian nama responden, jenis kelamin, umur, usia responden, pendidikan terakhir, nomor handphone, dan titik ordinat. Ini penting supaya kita yakin bahwa yang kita survei itu betul orangnya dan memang di radius daerah pemilihan si caleg. Kemudian foto responden atau rumah. Nah, kita kalau tinggal klik saja dengan koordinator desa. Setelah mengisi informasi umum tadi, kita bisa hilangkan misalkan, atau kita bisa tutup supaya ya pertanyaannya misalkan berapa jumlah pemilih di desa, berapa jumlah total TPS, kemudian berapa jumlah relawan, berapa suara, berapa banyak rumah tangga yang datangi setiap hari atau yang didekati, sebutkan nama caleg, siapa yang didukung dari partai mana, metodenya apa yang diharapkan oleh para Kordes ini itu kan. Nah, kalau bisa diklik ya akan muncul saja, atau lainnya masukkan yang lainnya, atributnya apa, souvenirnya apa yang diinginkan. Nah, ini pertanyaan penting. Jika pemilu diadakan besok, mana partai akan dipilih? Oh, tidak ada yang dipilih, ya tinggal disebutkan aja. Kalau tidak dipilih,
sampai hari, kalau besok tidak dipilih, kedepannya siapa yang akan bisa dipilih, atau juga bisa dipilih nomor partai, atau nomor partai nanti bisa ditunjukkan di showcase-nya. Atau nah, kemudian kalau caleg siapa yang dipilih, oh tidak memilih, atau memilih siapa yang sudah menjadi top of mind atau yang ada di benak atau pikiran para kordes tadi. Yang sudah dipilih mantap belum? Nah, mantap. Oh ternyata bisa berubah. Apa yang bisa merubah? Karena tim sesnya, pertemuan langsung, program, logistik dan lain sebagainya. Itu bisa saja. Kemudian terakhir biasanya dari mana mengenal caleg teman, bisa tim ses dan lain sebagainya. Kenal enggak itu, walaupun dari non kenal. Oh, sebutkan namanya yang kira-kira teman Anda itu kan. Ini kalau tidak kenal ya langsung terkirim. Nah ini salah satu contoh. Kemudian juga relawan maupun pemilih umum. Yang menarik ini di pemilih umum ternyata juga digali itu kan, berapa jumlah pemilihnya, berapa TPS-nya, kira-kira ada figur enggak caleg yang akan dipilih, punya ataupun belum. Nah tinggal diklik saja, kalau punya siapa yang didukung, berarti menunjukkan atau menggali top of mind-nya. Itu misalkan Eko, nah Eko yang kita pilih dari partai mana itu kan. Kemudian metode kampanye apa yang diharapkan, dialog, pengajian, olahraga, lomba dan lain sebagainya. Atributnya apa yang diinginkan. Nah, jika pemilih legislatif diadakan besok siapa? Oh tidak ada satupun partai yang dipilih. Oh ternyata ada, siapa yang dipilih? Jika legislatif dilakukan siapa yang dipilih? Nah, ada yang menjadi untuk mengukur top of mind dari sudah mantap enggak sudah. Dari mana infonya? Oh ternyata dari tim ses yang terus berjalan atau menggali informasi atau memberi informasi. Nah sudah kenal enggak dengan calegnya? Kenal, oh, tidak kenal. Nah, tidak kenal inilah nanti data-data yang sudah digali ini akan coba diintervensi. Artinya program-program diarahkan kepada temuan-temuan yang ada di lapangan. Jadi ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh caleg untuk mengukur seberapa populer dia, seberapa menjadi top of mind dia di benak para pemilih, koordinator desa maupun para relawannya, dan seberapa juga kegiatan program-program yang bisa digali atau dibuat disiapkan untuk masyarakat atau pemilih. Karena yang pasti tujuan untuk menjadi caleg tentu yang diharapkan adalah menang. Itu kan tidak mungkin orang menjadi caleg niatnya apa ketika menjadi caleg, oh saya ingin berderma. Kalau berderma ya bisalah membuat yayasan, bisa membuat perkumpulan, bisa membuat LSM itu, atau disedekahkan untuk tempat-tempat ibadah, atau disedekahkan untuk fakir miskin, janda-janda dan kegiatan sosial. Itu jauh lebih bermanfaat gitu kan daripada caleg tapi hanya ingin bersedekah. Ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa digunakan untuk lebih banyak manfaatnya. Jadi ini salah satu contoh dari survei potensi caleg. Nah, supaya caleg yang terpilih itu memang benar-benar karena programnya, karena intervensi atau kegiatan-kegiatan suara-suara yang bisa disalurkan dari masyarakat. Nah, kegiatan ini, survei ini akan efektif kalau dilakukan setiap 2 bulan sekali setidaknya, sehingga akan benar-benar tahu bahwa ketika menjadi caleg itu seberapa populer. Nah, ini bisa dilihat nanti karena ada titik ordinat itu dan foto responden, bisa dipastikan si responden adalah di daerah pemilihan dia. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa, salam pembelajar.